Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Akhirnya desas-desus soal pencopotan, lebih tepatnya pembatalan Ketua PJNU Wonogiri ketahuan. Dari sini jelas pelaksanaan pemilihan jelas sangat baik dan lancar. Tetapi apa yang mendasari Rois Am seperti itu? Padahal sudah jelas, sudah ditandatangani oleh semua yang wajib dalam syarat pengurus pusat PBNU, tentu yang berwenang, yang berkepentingan. Tetapi anehnya di ujung berhenti di Rois Am. Ada apa? Ini dia video dari Ketua Panitia Kyai Najmul Fatah. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konfercap berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konfercap ulang. Padahal pada saat konfercap yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Katib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konfercap, kami tidak habis pikir. Pertanyaan saya, apakah ada dugaan sentimen? Jika secara administrasi dan syarat jelas terpenuhi, harusnya clear dan harusnya SK segera turun. Nah, yang turun sebaliknya, batal. Lalu alasannya apa? Ini kok yang turun jelas membredel ketua terpilih. Atas dasar sentimen kah? Apa karena Kyai Mubarok ini seorang pengurus PWI pusat? Memangnya kenapa jika PWI? PWI jelasnya banyak kok, jelas Pancasilais, anti radikalisme, menjaga makam leluhur dan membebaskan makam-makam yang dibelokkan yang diklaim jadi Pak Alwi Habib. Menjaga sejarah, menjaga pribumi yang kena persekusi kaum mukibin Pak Alwi. Kurang apa? PWI itu seperti pelengkap kinerja PBNU yang tidak dapat semua dilaksanakan. Di mana negeri loh, demi Nahdien NKRI. Jika dugaannya Rois Am melakukan kesalahan, apakah ada sanksi? Jika Rois Am salah, melanggar etika, melanggar peraturan kehormatan sebagai Rois Am, apakah ada? Saya coba cari dokumen dari ADART PBNU soal Rois Am jika melanggar peraturan dan jabatan, belum menemukan di internet. Apakah jika melanggar harus dipecat atau diminta mundur? Jika yang diutarakan Kyai Mubarok sesuai fakta, ini saya kira keterlaluan sikap seorang Rois Am. Sangat sayangkan. Ya jika salah, jika karena sentimen kepada Kyai Mubarok, yang sebagai orang PWI, yang sangat anti Habib penyebar khurafat, dan anti Habib yang suka membodohi umat dengan doktrin turun Nabi. Ya bisa dibilang mencoreng citra jabatan Rois Am lah. Jika seperti itu, ini dia video Kyai Mubarok. Tafsir terserah kalian lah, kan kita semua punya otak untuk berpikir. Oh ya, segala jabatan tinggi harusnya semakin banyak diperlukan nasihat bijak. Jabatan presiden, bupati, gubernur, direktur, menteri, itu semua perlu nasihat. Justru lebih banyak, lebih baik. Tentu nasihat yang bijak. Jika dimungkinkan orang-orang semacam itu tidak menerima nasihat, menolak nasihat yang bijak, diyakinkan dia itu sedang mempraktekkan ilmunya iblis. Sebelum menjelang malam, hari menjelang hari H, memang ada salah satu pengurus PWNU yang meminta saya agar berkoalisi dengan salah satu kandidat yang diusung oleh PBNU. Karena mereka sudah punya suara 17. Jenengan sudah tidak punya suara, Mbok Yo bergabung saja loh. Saya kan juga nggak akan maju, belum tentu saya maju. Saya dari dulu sebagai ketua NU yang ketiga periode maupun keempat ini saya tidak pernah mencalonkan diri saya sebagai ketua. Makanya saya nggak mau untuk koalisi, wong saya tidak maju.
Lah, kemudian pada hari H, ya, pada hari H-nya, pada pelaksanaan memang sudah ramai pada saat itu, termasuk pada dalam tatib, pembahasan tatib, kemudian di situ ditetapkan bahwa bakal calon bisa maju ke babak berikutnya, ke pemilihan, manakala didukung minimal oleh 5 suara, oleh 9 suara pada waktu itu. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15. Artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Nah, kemudian tim formatur, ketika ada pembentukan tim formatur ini, saya dibisiki oleh salah satu Khatib Suriah, ya, Khatib Suriah yang datang ke situ. Tolong ketua PBNU dimasukkan tim formatur biar SK-nya cepat turun. Saya masukin tim formatur itu. Tim formatur saya masukin, kemudian salah satunya yaitu ketua. Sebenarnya di dalam aturan itu tidak ada ketua PBNU masuk dalam tim formatur. Tim formatur biasanya diambilkan 7 orang, yang 1 adalah Rois terpilih sebagai ketua tim formatur, kedua ketua Tanfidia sebagai sekretaris formatur, kemudian yang 5 adalah diambilkan dari yang dari perwilayah dan ditambah dengan pengurus lama. Namun pada hari itu tim formatur minta 1 dari PBNU. 1. Kedua, sebelum pemilihan saya sampaikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada saat itu adalah minimal sudah pernah menjadi pengurus baik NU maupun badan otonom. Kedua, sudah memiliki sertifikat PMKNU, Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama. Itu persyaratan wajib. Calon ketua PCNU itu wajib memiliki persyaratan itu, dan tentunya saya juga dimintai persyaratan oleh pimpinan sidang, yaitu PBNU sendiri selaku pimpinan sidang. Saya serahkan persyaratan sudah memenuhi syarat, dan akhirnya pada proses pemilihan itu saya aklamasi menang. Kemudian rapat tim formatur selesai, tidak ada masalah, saya suruh buat berita acara, sudah saya kirimkan. Kemudian 5 bulan nggak ada kabar. Terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen. Terus sudah ditandatangani lagi oleh Khatib, tinggal Rois Am. Nah, ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama, PDPK PNU. Siap, saya laksanakan. Saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi, 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi, di mana Kiai? Ini kok belum ada kabar. Wah, ini Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jatman katanya mengepung Kongres Jatman di Donohudan. Yang bilang siapa, Kiai? Ya ada. Berarti yang bilang tuh nggak jelas, nggak cepat orangnya. Wong saya itu Kongres Jatman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Solaraya untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Solaraya, kemudian Klaten juga membantu 2.000 kopi dan 2.000 mangkok bakso, kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Solaraya 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin, Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke Kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu Kongres Jatman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jatman. Kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PWI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah, ketika
Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah saya kasihkan kepada ketua, dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih, kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Nah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau, Rois Surya, Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sedikit jawab, saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah, akhirnya sampai rame-rame itu, kemudian PWNU datang ke Wonogiri, tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCNU Wonogiri, dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Nah, saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADART konferensi kok hanya ketuanya saja? Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada Rois, milih Rois dulu, setelah Rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu, bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PB, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin, katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak memenuhi syarat. Secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU. Dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kok nggak lolos, saya nggak tahu. Ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu, Mas.